Film diawali dengan sebuah keluarga kecil di mana sang ayah sedang berpamitan dengan anak bayinya untuk pergi bertempur ke medan perang demi tugas negara. Beberapa tahun kemudian, pertempuran panjang telah berlalu hingga sang anak yang bernama Wooji kini hidup berdua dengan ibunya. Sambil menanti kepulangan sang ayah, ibu dan anak terlihat belajar dan bermain bersama. Namun tak lama kemudian, tibalah utusan militer kerajaan yang mengabarkan berita duka tentang kematian sang ayah. Dan singkat cerita, tahun demi tahun berlalu, Wooji kini telah dewasa dan menjadi tulang punggung keluarga dengan bekerja sebagai tukang sol sepatu keliling. Namun di kota tempat Wooji mangkal, banyak orang-orang yang meremehkannya karena dirinya terlihat bodoh dan tak bisa kungfu. Mulai dari anak kecil yang berani songong, hingga para wanita yang menyebutnya dengan julukan tolol sambil mempermainkan Wooji dengan membuatnya kegeeran. Suatu ketika, Wooji terkejut melihat pertarungan antara pendekar wanita bernama Yue dan pria kriminal yang telah menjadi buronan kerajaan. Tanpa disangka, sang wanita terpeleset karena sepatunya rusak dan saat hampir terbunuh, Wooji tanpa pikir panjang melempar sepatunya dan tentu dalam waktu singkat, Wooji pun dibanting dengan mudah. Walaupun lemah, Wooji tetap menantang si penjahat dan mengaku kalau dirinya berasal dari perguruan pedang naga yang terkenal dengan jurus pedang terbang sambil bergaya, hingga pedang terlempar dan menancap di kaki si pendekar wanita. Dengan polos, Wooji langsung menarik lagi pedang tersebut, sementara si penjahat datang menerjang. Namun dari arah belakang, tanpa diketahui ada yang membantu mereka hingga si penjahat terdorong lemas dan tertusuk oleh pedang yang dihunuskan oleh Wooji. Setelah itu, mereka berdua pun berpisah sambil Yue memberitahu jika ingin bertemu lagi, Wooji bisa datang ke Gunung Taiyi. Nah, ternyata bola besi yang menghantam si penjahat berasal dari pembunuh bayaran profesional utusan kerajaan yang sudah lama mengamati si kriminal. Di sini, film juga memberitahu obrolan antara kaisar dan jenderalnya bahwa Yue ternyata adalah calon istri sang kaisar yang kabur menjelang pernikahannya. Sang jenderal memberi kabar pada kaisar bahwa ia dapat bocoran informasi bahwa Yue terdaftar dalam turnamen kungfu terbesar di pusat kota. Ia pun akan mengatur bagaimanapun caranya bahwa saat pemberian hadiah, kaisar akan jadi pemberi hadiah utama agar dapat kembali membawa pulang Yue ke istana. Malam hari itu, Wooji kepikiran oleh Yue yang mana baru pertama kali seorang perempuan yang menghargainya dan tak mengejek-ngejek kebodohannya. So, pagi harinya, Wooji pun berangkat dengan riang untuk menuju Gunung Taiyi. Ia pun harus naik perahu menyeberangi sungai yang luas sambil membawa buku kesukaannya alias buku silat walaupun dirinya sama sekali tak bakat kungfu. Nah, saat sedang asik membaca, ternyata di dalam kapal tersebut terdapat dua perampok yang ingin mengambil harta para penumpang. Mata perampok langsung tertuju pada Wooji yang terlihat bodoh. Dengan mudah, Wooji dirobohkan dan saat hampir terbunuh, datanglah pertolongan tak terduga dari salah satu penumpang alias kakek-kakek tua yang diam-diam master kungfu sejati. Dengan sembunyi-sembunyi, sang kakek membantu pertarungan Wooji dengan menotok titik tubuh Wooji dengan kacang-kacangan hingga membuat Wooji bergerak layaknya seorang ahli kungfu. Kedua perampok akhirnya kabur, dan Wooji pun dengan polosnya hanya bisa bingung mengapa dirinya bisa seperti itu. Sang kakek dewa kungfu menenangkannya dengan memegang punggung Wooji yang tiba-tiba terbatuk. Tanpa diketahui, ternyata sang kakek memasukkan ilmu kungfu dan tenaga dalam lalu memberi Wooji sebuah buku yang setelah dilihat hanya berupa tulisan. Wooji dengan polosnya membuang bukunya karena tidak mengerti tanpa ada gambar. Lalu, buku tersebut dipungut oleh orang lain yang langsung sumringah bahagia mendapatkan buku misterius tersebut. Singkat cerita, Wooji telah sampai di seberang pulau pada malam hari dan mencari tempat untuk bermalam di sebuah kuil tua. Di sana, ternyata ada siluman wanita yang sedang mencari mangsa. Wooji dengan hebatnya langsung berlari dengan cepat menyusuri hutan hingga akhirnya ia jatuh ke jurang lalu menimpa seorang ahli kungfu liar yang sedang berlatih. Dan singkat cerita, pagi pun tiba. Master kungfu liar ingin menguji kekuatan Wooji, tapi ternyata aura tenaga dalam Wooji menghempaskannya. Saat itu, ahli kungfu liar menyadari bahwa tenaga dalam di tubuh Wooji adalah milik teman lamanya. Ia pun meyakini kalau Wooji adalah orang baik karena telah diberi tenaga dalam oleh temannya tersebut. Dengan demikian,
Sang ahli kungfu pun memberi tenaga dalamnya hingga saat ini sudah ada 2 tenaga dalam hebat di tubuh Wuji yang sebetulnya Wuji sama sekali belum tahu menggunakan jurus-jurus kungfu dengan benar. Sang master pun segera menyuruhnya kembali ke dunia atas untuk melanjutkan petualangan dengan cara yang tak biasa. Singkat cerita, saat malam tiba, Wuji masuk dalam sebuah penginapan untuk mencari kamar, tapi tanpa disangka dirinya bertemu dengan Yue. Wuji ternyata ingin mengembalikan sepatu Yue yang sempat tertinggal, sedangkan Yue menginap di pusat kota karena dirinya mengikuti turnamen kungfu terbesar. Mereka pun bermalam sambil memasak bersama di dalam kamar karena khawatir makanan penginapan tak aman dikonsumsi karena racun. Nah, disitulah Yue mulai menceritakan bahwa sebenarnya dirinya adalah seorang putri kerajaan yang dijodohkan dengan kaisar dan ia pun kabur hingga saat ini. Wuji yang mendengarnya hanya bisa mengangguk-angguk saja, apalagi saat Yue mengatakan bahwa ia bercita-cita ingin jadi ketua dunia persilatan sambil terus berpetualang. Saat asik mengobrol, mereka pun perlahan-lahan pingsan akibat asap misterius yang dimasukkan oleh sosok tak dikenal, hingga menyebabkan mereka berdua terikat dalam sebuah ruangan yang misterius. Ternyata mereka dijadikan eksperimen oleh ahli ramuan gila yang kebetulan juga menginap di sana untuk mencari target. Saat hampir mati, untungnya datang penolong yang tanpa diduga. Dia adalah orang yang memungut buku Wuji saat di perahu. Ia pun berterima kasih sudah meminjamkan buku sakti lalu menyelamatkan keduanya hingga mereka pun bebas. Dan di tengah jalan, Yue tiba-tiba diam lalu membatalkan niatnya untuk mengikuti turnamen dan ingin kembali ke orang tuanya untuk meminta maaf karena dirinya pun malu menjadi peserta turnamen terbesar namun telah mencoreng nama keluarga. Mereka pun berpisah dan beberapa waktu kemudian Yue sedang beristirahat di tengah hutan. Saat itu, tiba-tiba sebuah anak panah melesat yang berisikan pesan bahwa tukang sepatu sahabatnya telah disandra dan jika ingin menyelamatkan, Yue harus datang ke turnamen kungfu. Ya, rupanya intel kerajaan telah memata-matai Yue dan mengetahui hubungannya dengan Wuji yang sekarang berada di penjara kerajaan. Dan pada akhirnya, turnamen pun dimulai di mana Yue terlihat sedang bertarung melawan peserta lainnya. Namun kejadian tak terduga terjadi. Saat jenderal memeriksa penjara, rupanya Wuji telah kabur bersama tahanan lainnya. Pertarungan Yue terus berlanjut. Sementara itu di pinggir sungai, Wuji sedang berencana untuk kabur lebih jauh dengan sahabat satu penjaranya. Tapi tiba-tiba anak panah membunuh mereka berdua dan tak lama kemudian para pasukan kerajaan pun datang mendekatinya dan tanpa disangka Wuji langsung mengeluarkan tenaga dalam yang membuat seluruh pasukan terhenti dan Wuji pun hilang tanpa jejak. Tanpa terasa pertandingan final telah dimenangkan oleh Yue karena peserta lawannya dipaksa menyerah oleh intel kerajaan. Yue pun dengan terpaksa mendekati kaisar untuk menerima hadiah. Tapi saat itu, sang jenderal kerajaan menunjukkan sikap aslinya, alias ingin membunuh kaisar dan calon ratu alias Yue. Saat itu kejutan kembali datang. Wuji menuju tempat turnamen untuk melihat kebenaran yang dikatakan para narapidana bahwa jenderal ingin mengkudeta kaisar. Tapi dalam sekejap, Wuji terkena tapak penusuk sukma yang membuatnya terpental jauh entah kemana. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Dampak pukulan sakti tersebut telah mengaktifkan titik-titik sarafnya yang selama ini masih terkunci hingga tubuhnya dapat dengan maksimal memanfaatkan tenaga dalam yang ia terima. Sementara itu, kaisar dan calonnya diikat saat Wuji kembali datang dengan kecepatan dewa. Lalu pembunuh bayaran menyerang, tapi Wuji menghancurkannya dengan jurus yang ia beri nama Pedang Kosmos. Melihat hal itu, sang jenderal langsung turun tangan sendiri.
Ya, pada akhirnya Wuji menang dengan telak dengan jurus-jurus pamungkas yang dinamainya formasi naga tanpa bentuk tanpa wujud. Melihat kungfu langka milik Wuji, sang jenderal jadi ingin mewariskan ilmu kungfunya sebelum meninggal. Tapi dengan polosnya Wuji menolak lalu membuang jauh-jauh buku tersebut. Dan setelah semua keadaan tenang, Kaisar mengucapkan terima kasih pada Wuji lalu menanyakan apa yang Wuji inginkan. Wuji pun dengan cepat menjawab bahwa dirinya tak ingin Kaisar buru-buru menikahi Yue karena Yue belum siap dan masih ingin berpetualang. Mendengar hal itu, sang Kaisar hanya diam sambil membawa Yue yang terlihat pasrah menuju istana. Dan singkat cerita, Yue pun mulai dipersiapkan untuk menjadi ratu dalam istana megah. Ternyata di situ Yue terlihat sangat sedih. 1 hari pun berlalu seakan sangat lama. Wuji kembali menjalani rutinitasnya sebagai tukang sol sepatu. Namun hari itu ada yang berbeda karena tiba-tiba seorang pelanggan datang yang ternyata itu adalah Yue yang datang dengan bahagia menyapa Wuji. Dari situ diketahui bahwa Yue berkata jujur pada Kaisar bahwa dirinya menyukai Wuji. Sang Kaisar yang bijaksana untungnya memahami hal tersebut dan tak memaksakan kehendak, hingga akhirnya mengizinkan Yue pergi kembali bersama dengan Wuji untuk selamanya hingga ajal memisahkan. Tapi saat itu tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah aktivitas perdagangan wanita yang melibatkan pihak Barat dan Cina, di mana pihak Barat adalah pelanggannya. Namun karena ada kesepakatan yang tak sesuai, terjadilah pertarungan di mana pihak Barat hanya 3 orang termasuk si bos, sedangkan pihak Cina banyak orang. Tapi 3 orang Barat ini semuanya adalah ahli bela diri hingga tanpa waktu lama, pertarungan pun dimenangkan oleh Barat dengan telak. Sementara itu, di pusat kota yang ramai dan damai, terlihat seorang remaja bernama Yuen dengan penuh semangat mengendarai sepedanya. Namun di tengah jalan, ia melihat sebuah tindak kriminal di dalam bus umum yang membuat jiwa kungfunya bergejolak. Sangat tak terduga, beberapa waktu kemudian setelah selesai, datanglah pria bernama Afeng alias kakak dari si gadis yang diberitahu kejadian sebenarnya. Lalu, Afeng berterima kasih pada Yuen hingga pada malam harinya. Yuen pun diajak ke penginapan tempat Afeng bekerja karena sudah dianggap sebagai saudara sendiri hingga ditraktir makan bersama. Malam itu, mereka juga keluar untuk cari angin. Namun tanpa diduga, Yuen mendengar teriakan para gadis Cina yang terlihat dibawa paksa satu persatu. Afeng menyarankan Yuen tak ikut campur karena mereka bersekutu dengan Inggris. Tapi jiwa kungfunya tak bisa tinggal diam hingga semua gadis bisa diselamatkan. Sementara itu setelah kalah, komplotan penculik yang bersekutu dengan Barat dihajar karena pesanan si bos tak datang juga. Master bela diri Barat tersebut pun meremehkan ketika mendengar Wing Chun telah mengalahkan semua komplotan karena memang sejarah awal Wing Chun adalah sebagai bela diri bagi kaum perempuan. Malam itu di penginapan, rupanya bertepatan dengan Tahun Baru Cina. Semua merayakan dengan sukacita sambil meminta Yuen mengajarkan beberapa jurus Wing Chun. Orang-orang nampak bahagia, padahal di malam yang sama, pihak Barat dan para sekutunya sedang merencanakan sesuatu agar bisnis perdagangan orangnya tidak terhambat lagi. Bahkan, polisi yang menentang pun dalam sekejap dibuat tak berdaya. Siang harinya, Yuen akhirnya kembali menemui gurunya sambil dilatih kungfu dengan menutup mata. Namun di tempat berbeda, penginapan tempat Afeng bekerja pun akhirnya didatangi oleh komplotan Cina yang menjadi sekutu Inggris dalam memperdagangkan perempuan.
Saat semua sudah banyak yang terjatuh, untungnya Yuen telah kembali dari tempat gurunya dan membantu. Tanpa waktu lama, salah satu ahli bela diri barat menyerang Yuen. Hebatnya, petarung barat berbadan besar itu pun bukan tandingan bagi Yuen hingga akhirnya para kriminal tersebut memutuskan untuk mundur, lalu para wartawan pun mulai mengabadikan momen tersebut. Beberapa hari kemudian, hal yang paling ditakuti pun terjadi. Adik perempuan Afeng berhasil ditangkap oleh komplotan tersebut. Tanpa waktu lama, Yuen ditunjuki Afeng markas para komplotan. Di sana, sempat terjadi pertarungan dengan tangan kanan si bos. Lalu si bos menghentikannya, mengingat berita kekalahan petarung barat oleh Yuen telah tersebar. Maka, si bos memberi tawaran sebuah pertarungan terbuka di depan penduduk. Jika Yuen menang, maka adiknya Afeng akan dibebaskan. Lalu beberapa waktu kemudian, si bos mengundang para wartawan untuk membuat berita bahwa bela diri Inggris yang dinamai Bartitsu yang merupakan gabungan berbagai bela diri akan menang melawan Wing Chun dari Cina. Dan singkat cerita, panggung pun telah siap. Semua orang telah hadir untuk menyaksikan, mulai dari orang biasa hingga para praktisi kungfu. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Yuen merasakan pusing dan hilang pandangan hingga terkena bogem telak dan terjatuh. Afeng pun datang, dan disitulah Yuen ingat bahwa mungkin handuk tersebut telah diberi sesuatu untuk meracuninya, dan ternyata memang benar. Sehari sebelumnya Afeng datang memohon agar adiknya dilepaskan segera, tapi hal itu ditolak, dan justru si bos memanfaatkan Afeng untuk membantu memastikan kemenangan pihak barat. Dari situlah Afeng mempunyai ide untuk membuat Yuen kalah. Tapi hal itu tak dipermasalahkan oleh Yuen yang terus melanjutkan pertarungan walau keadaan semakin kritis. Lagi-lagi Yuen jatuh seolah pingsan. Di situ, Afeng akhirnya merasa bersalah dan mengakuinya. Sementara orang-orang pun menyemangati Yuen hingga akhirnya ia pun kembali bangkit dengan teknik rahasia, di mana sama sekali tak perlu menggunakan mata saat melawan jago bela diri Inggris tersebut, melainkan menggunakan Ultra Instinct. Saat semua orang merayakan kemenangan, tiba-tiba ada penembak misterius yang untungnya berhasil digagalkan oleh Afeng yang mengorbankan diri. Yuen pun kembali pingsan setelah memaksakan diri bertarung, lalu dengan cepat dibawa oleh orang-orang utusan gurunya. Dan singkat cerita, malam itu pun Yuen diberi wejangan-wejangan oleh sang guru sambil diobati. Karena Yuen terlihat putus asa, merasa yang dilakukannya adalah salah. Lalu sang guru pun mengatakan bahwa seni bela diri sejati itu bukan hanya soal kungfu, tapi juga tak kalah penting tentang kebijaksanaan dan semangat pantang menyerah dalam menegakkan kebenaran. Pada malam itu pula film memperlihatkan bahwa ternyata Afeng masih hidup dan selamat walaupun sekarang keadaannya menderita karena sedang disandra bersama adiknya dan si bos pun menyiksa mereka. Dan ya, pada akhirnya mereka berdua pun kembali dipenjarakan untuk disiksa kembali. Di saat yang sama, sang ibu terlihat menyemangati Yuen untuk terus berlatih dan menjunjung tinggi keadilan bagi kedua anaknya. Lalu tak lama kemudian, Yuen pun berpamitan dan menulis surat untuk gurunya bahwa ia akan menegakkan keadilan atas semua tindakan kriminal Inggris yang menyengsarakan rakyat. Esok harinya, dengan kemantapan hati, Yuen pun menyerang markas barat seorang diri dengan kondisinya yang kini telah prima. Tanpa waktu lama, ia pun disambut oleh dua petarung andalan si bos. Tapi kali ini, dengan mudahnya mereka dikalahkan. Sesampainya di ruang utama, ternyata bos licik diam-diam menodongkan pistol dari belakang. Namun disitulah pertarungan dimulai.
Tak lama kemudian, para polisi pun baru berani datang dan para wartawan langsung mengabadikan seluruh kejadian hingga penjuru Cina mengetahui bahwa Yuan telah berhasil mengalahkan kriminal Inggris yang selama ini menyengsarakan rakyat. Hingga duta besar Inggris pun membuat permohonan maaf secara resmi. Dengan demikian, kehidupan kembali damai di mana orang-orang dengan sukacita merayakan bersama. Namun, saat itu tiba-tiba film pun berakhir. So, gimana menurut kalian? Terima kasih ya sudah menonton dan semoga bisa dinikmati. Dadah!